What's up guys, welcome back to my channel, Willy Kun Channel. Dan selamat datang lagi di podcast cerita seram. Dan hari ini gue mau bahas kasus tentang tiger parenting nih. Ini adalah salah satu kasus yang sering banget di request dan minta gue nge-review kasus ini nih, dan ngejelasin kasus ini gimana. Ini adalah kasus Jennifer Pan, seorang anak yang mengalami depresi lah bisa dibilang dari cara kerja tiger parenting. Nah, kalau kalian belum tahu tiger parenting itu apa, tiger parenting adalah satu cara orang tua mendidik anaknya, membesarkan anaknya, di mana menuntut anaknya itu mendapatkan nilai sempurna dalam kegiatan pembelajaran. Kemudian ketika mereka bekerja, orang tuanya ini juga benar-benar ngawasin gitu biar mereka mendapatkan pekerjaan yang sangat bagus banget. Jadi di sini orang tuanya itu sangat menuntut Jennifer Pan ini menjadi sosok yang sempurna. Nah, kalau ngomong tentang tiger parenting, nyaris kebanyakan anak yang tinggal di Asia Tenggara pasti mengalami itu. Kalian pasti juga pernah kan mengalami itu ketika masa kecil. Dan menurut gue sendiri, kekurangan dari tiger parenting ini memang dimana anak ini menjadi tertekan gitu, merasa terkekang, nggak mempunyai kebebasan. Dan hal inilah yang dialami oleh Jennifer Pan, sehingga dia merencanakan satu kasus bagaimana bisa menghabisi kedua orang tuanya ini. Nah, sebenarnya dari kasus ini gue lihat sebenarnya kayaknya Jennifer Pan itu nyaris banget berhasil melakukan semua yang dia rencanakan. Tapi ada satu hal, titik di mana akhirnya dia ini kebongkar nih kasusnya. Dan cara ngebongkarnya itu juga sangat menarik banget. Ntar bakal gue share lagi nih ke kalian. Jadi sebelum kita bahas kasus ini, gue mau ingetin kepada kalian, gue lagi ngadain giveaway nih. Caranya gampang banget, kalian tinggal subscribe aja channel ini di sebelah kanan nih, pojok kanan ini. Tinggal klik tombol subscribe-nya, habis itu klik tombol loncengnya. Habis itu kalian pergi ke Instagram gue di Willy Kun, kalian follow, habis itu balik lagi ke YouTube. Kalian tinggal komen deh, komen yang terbaik di video-video terbaru gue akan gue pilih setiap hari Jumat. Ini diundi ya, jadi bakal gue pilih komen yang terbaik setiap hari Jumat. Per minggunya pasti ada satu pemenang nih. Semua orang boleh ikut kok giveaway-nya. Jadi tunggu apa lagi, hadiahnya banyak banget. Dari kaos, gantungan kunci, pomade, AirPod, tumbler, pokoknya banyak banget hadiah buat kalian. Semua orang boleh ikut, jadi jangan ragu lagi buat ikut ya guys. Nah, jadi kita langsung aja bahas tentang kasus Jennifer Pan ini nih. Nah, pada tanggal 8 November 2010, ini jadi kasus masih fresh banget, masih 10 tahun yang lalu, dimana 911 itu menerima satu panggilan yang rupanya ini adalah panggilan dari seorang wanita bernama Jennifer Pan. Nah, dari teleponnya ini, kalau kita perhatiin nih, suara Jennifer Pan ini bener-bener meyakinkan banget kalau dia ini sedang dirampok. Jadi di situ dia menjelaskan dia ini sedang dirampok nih. Jadi kita denger dulu nih ya rekamannya. Help me, please, I need help. Where are you, ma'am? 238 Helen Avenue, I think we just know Ma'am, I don't know where my parents are. Ma'am, calm down. What's going on? Some people broke into our house and they just showed all his money. And Okay, I couldn't hear my ma'am, parents yelling downstairs. Okay, They said help. ma'am, where are you? 238 what? Avenue. 238 Avenue Road. Yes. Can you spell the street name for me, please? Dad? Just no, I'm calling out. Ma'am. Hello. I'm okay, I'm alright. Hello. Yes. Ma'am, I need to know your address. Avenue Road. Can you please spell it for me? 238 Helen Avenue. My dad just went outside screaming. Ma'am, can you spell the street address for me, please? Helen. Someone broke in and I heard shots like pops. I don't know what's happening. I'm tied upstairs. And I think my dad went outside and he's screaming. Okay, you're upstairs? You think someone's still in the house? I heard them leave. I don't know if they're still around. Okay, are you safe? Can you lock your door? Are you upstairs? I can't. I'm tied. My hands are tied. You're tied? I had my cell phone in my pocket. Someone invaded your home, ma'am? Yes, and You I heard heard gunshots? They had guns and they were holding me at gunpoint. Nah, dari rekaman itu, kalau kalian perhatiin, Jennifer Pan ini menjelaskan kalau dia sempat mendengar kayak suara letupan, tapi anehnya ketika ditanya apakah itu suara letupan dari pistol, Jennifer Pan ini menjelaskan dia nggak tahu. Dan sempat bahkan di dalam video itu, di dalam telepon itu, ayahnya ini sempat berteriak, tapi ketika Jennifer Pan kasih tahu dia itu ada di atas, ayahnya ini nggak mendatangi Jennifer Pan. Tapi setelah pembicaraan di telepon 911 itu,
Akhirnya polisi dikerahkan ke rumah Jennifer Pan, dan seperti penjelasan si Jennifer Pan ini nih, memang keluarganya ini sedang dirampok oleh tiga pria berkulit hitam gitu. Tapi pas polisi datang, 3 pria ini udah nggak ada di situ. Dan Jennifer Pan juga udah menjelaskan kalau keadaan ayahnya ini dan ibunya ini habis ditembak oleh ketiga orang itu, dimana ibunya ini ditembak hingga meninggal, dan rupanya ayahnya itu walaupun ditembak, dia ini koma. Jadi ibunya ini meninggal di bawah kaki ayahnya itu. Jadi sangat tragis banget. Dan seperti yang Jennifer Pan jelaskan, rupanya dia itu juga memang ada di lantai 2 ketika kedua tangannya itu diikat. Jadi dia diikat dan dia telepon 911. Nah dari sini kalian udah ngedenger keanehannya nggak? Nah kalau belum, gue bakal lanjut jelasin ya. Ketika polisi sampai di rumah itu dan melihat apa yang semua sudah dijelaskan oleh Jennifer Pan itu memang terjadi, polisi mulai memeriksa keadaan rumah, di mana polisi melihat aneh banget rumahnya. Dia bilang kalau dia ini habis dirampok oleh 3 orang berkulit hitam. Tapi ketika polisi memeriksa perabotan di rumahnya, kemudian berangkas di rumahnya, kemudian di rumahnya itu ada 2 mobil mewah, semua itu masih utuh di tempat. Dan yang paling mencurigakannya adalah di mana dompet dari ibunya ini nggak diambil sama sekali. Nah dari kecurigaan ini, polisi mulai menganggap kayak Jennifer Pan ini jangan-jangan memberikan laporan palsu atau gimana nih. Jadi polisi cukup curiga ketika itu, dan akhirnya Jennifer Pan ini diajak untuk diinterogasi oleh polisi, dan interogasi ini selama 10 jam dipisah menjadi 3 bagian. Dan pada bagian pertama, interogasi yang pertama, sebenarnya Jennifer Pan ini masih diberikan pertanyaan-pertanyaan yang cukup mudah, di mana dia diminta menjelaskan gimana sih keadaan waktu itu, apa yang terjadi pada malam itu. Dan seperti yang awalnya, Jennifer Pan bisa menjelaskan dengan sangat baik. Dan di interogasi yang kedua, sebenarnya polisi itu udah cukup curiga, di mana keterangan yang tadi gue bilang, Jennifer Pan ini menelepon 911, di mana keadaannya itu dia terikat di lantai 2, di mana tangannya ini menghadap ke belakang. Jadi Jennifer Pan ini sempat menjelaskan kalau tangannya ini menghadap ke belakang dan diikat di gagang tangga. Jadi pas dia diikat begini, dia bilang dia menelepon 911 ini dari telepon yang ada di saku belakang celananya ini. Jadi dia ngambil dulu di saku belakang celananya ini, bahkan dia bisa membalikkan telepon genggam lipat. Jadi kalau kalian perhatiin dulu itu ada zamannya telepon genggam yang dilipat gitu, harus kalian buka kayak gitu dulu loh. Dimana keadaannya ini sangat susah banget dong. Kalian tangannya terikat ke belakang gini, terus gimana caranya dia bisa ngebuka dulu, terus pencet 911. Dan yang paling anehnya, dia mengatakan dia nggak bilang dia itu loudspeaker. Dia polisi nanya gimana caranya dia bisa ngomong dengan polisi ketika tangannya terikat dan ponselnya ini ada di saku belakang celananya atau tepat di bokongnya ini. Jadi dia bilang dia ini mengencangkan volumenya hingga maksimum. Nah di sini kalau kalian perhatiin aneh banget. Jadi keadaannya dia tahu ayah dan ibunya ini habis ditembak dan kemungkinan di situ meninggal di tempat. Tapi bagaimana caranya dia berani buat kencengin volumenya secara besar dan teriak ke polisi menjelaskan keadaan yang di situ gitu. Kalau misalnya para perampok itu mendengar Jennifer Pan ini menelepon 911, gue yakin sih sebagai seorang perampok yang mempunyai insting udah habis baru selesai menghabisi nyawa seseorang, dia merasa terancam dong kalau ketahuan kejadian itu. Kalau Jennifer Pan teriak-teriak ya dia ketahuan, dan pasti perampok itu menghabisi nyawa Jennifer Pan juga dong. Nah di sini malah dia udah teriak begitu, dan kemungkinan semua perampok yang mendengar, tapi para perampok itu nggak ngapa-ngapain Jennifer Pan. Jadi keadaan Jennifer Pan itu ditemukan di lantai 2, cuma terikat, nggak terjadi luka apapun di badannya ini. Jadi cukup aneh banget kan keterangan dari Jennifer Pan ini. Nah kemudian ada juga keanehan berikutnya. Ketika polisi menerima keterangan seperti itu dari Jennifer Pan, rupanya polisi juga memeriksa kembali rekaman 911 ini. Dimana kalau kita perhatiin Jennifer Pan itu, kalau misalnya dia beneran kayak mengencangkan volumenya itu dan dia telepon dari atas ke bawah, dia teriak begini, seharusnya ada suara delay pesan dulu dong, kayak suaranya itu nyampe terlambat. Kemudian Jennifer Pan itu kemungkinan juga akan meminta mengulangi pertanyaannya gitu loh, kayak hah apa gitu, kayak nggak mungkin langsung kedengaran begitu aja. Tapi di rekaman 911 ini, walaupun Jennifer Pan itu suaranya sangat meyakinkan dia itu sedang dirampok dan keadaannya sangat gelisah,
Tapi di situ sama sekali nggak ada gangguan secara pendengaran. Jadi kayak Jennifer Pan ini bisa dengan jelas menjawab apa yang ditanyakan oleh polisi gitu di 911 itu, di telepon itu. Jadi kan cukup aneh kalau misalnya dia itu nggak menempelkan telepon itu di kupingnya ini. Dan setelah kecurigaan interogasi yang kedua ini, akhirnya Jennifer Pan ini diberikan untuk memakamkan ibunya yang sudah meninggal itu. Nah, ketika pemakaman ini sebenarnya Jennifer Pan itu sudah menjadi kayak terduga tersangka gitu, dan dia dalam masa pengawasan. Nah, di dalam masa pengawasan ini beberapa apa yang dikatakan oleh Jennifer Pan itu juga sangat diawasin, jadi nggak dipercaya apa yang dia omongin gitu. Nah, tapi di sini yang buat polisi semakin aneh ketika seorang anak ibunya ini meninggal, apalagi ibunya ini dihabisi oleh seseorang, pasti dalam pemakaman itu ya dia akan menangis dan sedih lah. Sebagai orang yang kita sayangin kok tiba-tiba menghilang begitu aja atau dihabisi oleh seseorang, pasti kita bakal sedih dan nangis banget kan. Nah, anehnya di pemakaman ibunya ini, walaupun Jennifer Pan ini ikut memakamkan ibunya, dia tidak nangis sama sekali. Jadi nggak ada ekspresi sedih sama sekali dari wajah Jennifer Pan ini. Dari hal itulah polisi semakin yakin ada yang aneh nih dari keterangan Jennifer Pan ini. Jangan-jangan dia yang merencanakannya, tapi di situ polisi belum ada bukti sama sekali. Sampai di mana seperti yang tadi gue bilang, sebenarnya semua rencana oleh Jennifer Pan ini udah sangat nyaris sempurna lah. Dimana di titik ini sayang sekali untuk seorang Jennifer Pan yang rencananya dia ingin menghabisi kedua orang tuanya itu, ayahnya tiba-tiba yang lagi koma itu bangun dari koma. Dan ayah itu memberikan kesaksian kepada polisi kalau tersangka dari kejadian ini adalah Jennifer Pan. Karena ketika malam kejadian itu, ayahnya ini sempat mendengar kalau Jennifer Pan itu ngobrol dengan 3 orang yang mau merampok rumahnya ini dengan akrab. Jadi ketika kedua ayah dan ibunya ini disekap oleh para perampok, ayahnya ini mendengar Jennifer Pan itu ngobrol di basement sama 3 perampok ini dengan santai banget. Jadi ayahnya di detik itu tahu kalau semua yang terjadi pada malam itu adalah Jennifer Pan yang menyusunnya gitu. Dia adalah kepala yang membuat rencana ini. Nah, setelah polisi mendapatkan keterangan itu dari ayahnya, polisi nggak bisa langsung bilang kalau Jennifer Pan, ayah kamu memberikan keterangan seperti ini, berarti kamu tersangka. Nggak bisa seperti itu. Jadi interogasi yang ketiga, polisi bilang kalau polisi itu mempunyai satu alat pendeteksi kebohongan. Jadi kalau ini kejadiannya di Kanada. Kalau di Kanada itu ketika interogasi polisi diperbolehkan berbohong. Sebenarnya pada waktu itu polisi nggak mempunyai alat untuk pendeteksi kebohongan. Tapi untuk memojokkan Jennifer Pan, polisi mengatakan mereka mempunyai alat itu dan semua yang dikatakan oleh Jennifer Pan itu adalah bohong, mereka bilang. Dan ketika Jennifer Pan merasa dia sudah terpojok, akhirnya di interogasi yang ketiga, Jennifer Pan mengaku kalau dia telah berbohong tentang semua kesaksiannya di interogasi pertama dan kedua. Dan akhirnya dia juga mengaku sebenarnya dia itu adalah pelaku yang merencanakan kasus ini. Dan rupanya kasus ini yang menariknya adalah ini bukanlah pertama kali Jennifer Pan melakukan kebohongan dalam hidupnya. Sebenarnya dia mulai berbohong sudah mulai sejak tahun 2013. Nih gue bakal lebih ngejelasin siapa sih itu Jennifer Pan, kok dia bisa buat kasus ini seheboh ini, dan backgroundnya ini sangat menarik banget menurut gue juga. Jadi Jennifer Pan adalah keturunan dari Vietnam, jadi dia bukan pure orang Kanada. Walaupun kejadian ini di Kanada, sebenarnya kedua orang tua dari Jennifer Pan ini adalah keturunan dari Vietnam, dimana mereka itu pindah ke Kanada pada tahun 1979. Jadi kalian yang belum tahu, sebenarnya dulu di Vietnam itu terjadi satu perang dimana selesainya pada tahun 1975. Di situ setelah perang itu kan pasti keadaan ekonomi nggak stabil dan banyak negara yang ingin menolong Vietnam inilah, pengungsi-pengungsi dari Vietnam, agar kehidupannya itu lebih terjamin, dan salah satunya adalah negara Kanada. Di situ Kanada membuka lowongan untuk para pengungsi dari Vietnam sebanyak 60 ribuan orang untuk masuk ke Kanada dan menjamin hidupnya. Dan salah satunya adalah kedua orang tuanya dari Jennifer Pan itu. Setelah mereka pindah ke Kanada, rupanya kedua orang tua itu saling jatuh cinta dan akhirnya menikah di Kanada, dan akhirnya melahirkanlah si Jennifer Pan ini.
Jennifer Pan lahir pada tanggal 17 Juni 1986, di mana sebenarnya Jennifer Pan ini mempunyai satu orang saudara laki-laki yang bernama Felix Pan. Tapi di cerita ini, Felix Pan ini tidak terlalu disorot karena memang seperti kasus yang kalian dengar awal tadi, si Felix Pan ini nggak ada di dalam kasus ini. Tapi gue juga mau ngejelasin konsep dari tiger parenting ini nih. Nah, kalau kalian ketahui, seperti yang tadi awal juga udah gue ceritain, konsep tiger parenting itu dimana orang tuanya ini, kedua orang tua Jennifer Pan ini mau anaknya itu menjadi sosok yang sempurna atau bisa dibilang sebagai golden person lah. Di situ mereka menuntut secara pendidikan, secara pekerjaan, mereka tuh si Jennifer Pan ini mendapatkan nilai A dan pekerjaan yang sangat layak sekali. Jadi dari kecil mereka itu sudah diarahkan. Jadi secara pendidikan mereka dipilihkan yang terbaik, secara kuliah mereka juga dipilihkan, dan kalau bisa juga sebenarnya orang tua yang menerapkan konsep tiger parenting ini akan memutuskan apa yang dikerjakan atau pekerjaan apa yang akan diambil oleh anak-anak mereka. Jadi konsep tiger parenting ini sangat berdampak besar banget dengan kehidupan Jennifer Pan ini. Apalagi dia adalah anak pertama dari pasangan ayah dan ibunya ini nih. Jadi ya sudah wajar banget kalau ayah dan ibunya itu menekan habis-habisan Jennifer Pan. Dimana sejak dari usia 4 tahun aja Jennifer Pan ini sudah dilesin piano dan ice skating. Di situ dia sering banget menang piano. Habis itu di ice skating ini sebenarnya ayahnya itu juga sudah merencanakan kalau Jennifer Pan ini harus mengikuti Olimpiade ice skating. Tapi sayangnya dia itu karena sering banget latihan, kayak setiap hari tuh udah pasti latihan ice skating banget lah. Di situ dia akhirnya merobek ligamennya ini. Jadi kalau kalian yang belum tahu, sebagai seorang atlet, kalau ligamen itu sampai putus, ya udah itu udah kayak kehidupan olahraga itu udah nggak mungkin banget. Jadi walaupun si Jennifer Pan ini mempunyai kemampuan yang sangat bagus banget di ice skating, tapi dia merusak ligamennya, ya udah akhirnya si Jennifer Pan ini nggak bisa mengikuti Olimpiade. Tapi dia itu mempunyai bakat yang sangat bagus sekali. Nah, tapi terlepas dari les piano dan les ice skatingnya ini, Jennifer Pan itu masih harus ikut les-les mata pelajaran. Nah, di situ memang sejak kecil itu kehidupannya itu seperti gitulah si Jennifer Pan. Dia cuma sekolah, habis itu pulang sekolah dia ngeles, dan habis itu pulang dari ngeles dia udah harus pulang ke rumah. Jadi kayak ngulang-ngulang kayak gitu terus. Dia harus teratur hidupnya sejak kecil. Dan dari konsep tiger parenting ini sendiri, apalagi kasus si Jennifer Pan ini juga diberitahu kalau sebenarnya ayahnya itu benar-benar kayak ngekang banget, dimana Jennifer Pan ini nggak boleh makeup, nggak boleh bergaul dengan orang-orang yang aneh, nggak boleh pakai baju yang seksi, nggak boleh pergi ke party, nggak boleh pergi prom night, nggak boleh pacaran dulu. Jadi sebenarnya ini benar-benar menekan si Jennifer Pan banget. Karena seperti yang diketahui oleh orang-orang di sekitar Jennifer Pan, sebenarnya Jennifer Pan ini mempunyai jiwa sosial gitu, dimana dia ini bisa beradaptasi dengan lingkungannya dengan sangat baik gitu. Jadi sesuai pengataan dari temen-temennya, sesuai keterangan dari temen-temennya, sebenarnya Jennifer Pan ini punya temen yang sangat banyak banget, dari orang berkulit hitam, kulit putih, orang Kanada, orang Chinese. Jadi kayak dia itu bisa berteman dengan semua orang sebenarnya. Tapi karena dia mempunyai ayah yang mempunyai konsep tiger parenting ini, dia tidak bisa mengikuti keinginan pada dirinya sendiri, dimana ya sebenarnya dia tuh pengen ngobrol dengan kehidupan sosial gitu, tapi ayahnya ini mengekang dengan konsep tiger parenting. Dan kalau ngomongin tentang konsep tiger parenting itu, ya memang kekurangannya ya seperti ini. Jadi anak-anak merasa tertekan dan nggak bebas, nggak bisa mengeksplor dirinya secara seutuhnya gitu. Mereka harus ngikutin keinginan orang tuanya. Nah, di lain sisi sebenarnya dari konsep tiger parenting ini gue juga mengerti dimana ayahnya ini dan ibunya yang dulu pasti pernah hidup susah atau nggak merasakan berkuliah, bersekolah dengan baik. Jadi mereka itu nggak mau anaknya itu hidup seperti mereka dulu. Dia ingin anaknya ini menjadi orang yang lebih baik gitu. Tapi ya konsepnya tiger parenting itu tidak baik lah seperti ini. Tapi kita lanjut lagi, kita fokus lagi di kasus Jennifer Pan ini.
Kalau kalian udah perhatiin background keluarga dari Jennifer Pan ini, sebenarnya kedua orang tua dari Jennifer Pan ini bisa dibilang walaupun sebagai seorang pengungsi perang dari Vietnam, mereka itu sudah berhasil hidup di Kanada, tepatnya di kota Toronto. Ini adalah kota besar di Kanada lah. Nah, di situ biarpun mereka sebagai pengungsi dan bekerja cuma sebagai buruh pabrik, jadi di situ mereka menjadi buruh pabrik di salah satu tempat perakitan mesin mobil. Nah, di situ mereka berhasil mengumpulkan uang atau mereka bisa saving uang yang sangat banyak sekali. Jadi pas kejadian ini, keluarga dari Jennifer Pan ini bahkan memiliki satu rumah mewah di kawasan yang cukup baik lah, kawasan yang nggak buruk di Kanada itu. Kemudian mereka juga mempunyai 2 mobil mewah, yaitu Mercedes-Benz dan Lexus. Jadi itu benar-benar mobil yang sangat high class lah, yang udah bukan kelas rata-rata lagi, itu udah kelas yang tinggi gitu. Kemudian mereka juga memiliki total tabungan sebanyak $200.000. Jadi kalau kalian rupiahkan, keluarga Pan ini sudah mempunyai tabungan sebanyak 3 miliar rupiah. Jadi mereka itu udah bukan yang orang rata-rata gitu, udah menengah ke atas. Jadi Jennifer Pan ini dan keluarganya ya sudah sangat wajar sekali ayahnya ini dengan tabungan yang sebanyak itu pasti ingin membuat anaknya menjadi ya luar biasa lah. Dan seperti yang gue ceritakan kepada kalian, sebenarnya Jennifer Pan itu sejak kecil tuh sudah dilesin, jadi udah wajar banget dia mendapatkan nilai semuanya itu A. Jadi benar-benar dia itu anak yang perfect di dalam mata pelajaran. Nah, sayangnya hingga tahun 2003, dimana rupanya Jennifer Pan itu juga adalah seorang pemain seluling yang cukup baik di sekolahnya. Di situ dia minta kepada orang tuanya, dia itu mau ikut tour band sekolahnya ke Eropa. Nah, pas dia pergi ke tour band ini, dia itu kayak sering ngumpul di kawasan orang-orang rokok dan akhirnya kena asma. Dan akhirnya dia bertemulah dengan seorang pria bernama Daniel Wong. Jadi Daniel Wong ini menolong si Jennifer Pan dari asmanya dan akhirnya ya namanya cinlok ya, namanya anak muda. Ya udah, akhirnya mereka sama-sama suka dan menjalin hubungan sampai selesai tour itu. Mereka balik ke tempatnya masing-masing, ke sekolahnya masing-masing, tapi mereka tetap saling berhubungan dan pacaran. Nah, namanya anak muda pacaran ya udah wajar sekali pasti nilainya bakal hancur gitu. Jadi akhirnya si Jennifer Pan ini setelah pacaran dengan Daniel Wong, akhirnya nilainya yang semuanya rata-rata A menurun menjadi B. Tapi kalau misalnya semua orang mengatakan nilai B itu sudah wajar dan sudah bagus, ini hal yang sangat berbeda sekali di Tiger Parenting. Konsep Tiger Parenting ini, kalau nggak mendapatkan A, udah selesai, kelar hidup lu. Jadi di sini benar-benar Jennifer Pan nggak berani kasih tahu kalau dia itu mendapatkan nilai B sekarang, karena kalau misalnya dia nggak bisa mencapai nilai A, kalau dia mendapatkan nilai A, dia nggak mendapatkan reward. Tapi kalau dia nggak mendapatkan nilai A, kalau dia nggak mendapatkan nilai A, si Jennifer Pan ini akan mendapatkan hukuman. Jadi karena dia tahu ayahnya nggak bakal menerima hal itu, Jennifer Pan ini mulai berbohong pada tahun 2003 itu, dimana dia mulai memalsukan rapot sekolahnya. Di situ dia pergi ke tempat mesin fotokopi, ya. Di situ dia mulai memfotokopi rapotnya sendiri, di mana nilainya itu diubah menjadi A semua. Sampai ayahnya itu nggak tahu loh sebenarnya si Jennifer Pan ini nilainya itu udah kurang dari A, udah jadi B. Dan akhirnya sebenarnya Jennifer Pan ini walaupun anak yang cukup pandai awalnya, setelah dia mulai belajar berbohong ini, akhirnya Jennifer Pan ini gagal di ujian akhir sekolahnya. Di situ dia gagal di pelajaran kalkulus yang gue tau lah nih, salah satu pelajaran yang sangat susah sekali. Tapi ya dia gagal, dan akhirnya setelah dia gagal, dia nggak lulus gitu, nggak lulus dari sekolahnya ini. Tapi lagi-lagi dia berbohong kepada kedua orang tuanya, dia mengatakan kalau dia ini lulus. Jadi orang tuanya percaya, ngelihat raportnya juga sangat keren sekali gitu yang telah dia manipulasi. Nah, setelah itu yang hebatnya lagi, karena Jennifer Pan ini tahu ayahnya itu seperti apa. Jennifer Pan ini tahu ayahnya ini pengen dia ini kuliah di University of Toronto mengambil jurusan farmasi. Nah, di situ Jennifer Pan bilang kepada kedua orang tuanya, dia mau ngambil jurusan farmasi itu, jadi dia harus ngambil les tambahan. Jadi setelah dia ngambil les tambahan ini, rupanya Jennifer Pan ini buat alasan ini supaya dia nggak kembali ke rumah sering gitu. Jadi dia kembali cuma weekend. Nah, setelah dia ngelakuin hal itu semua, rupanya pas dia pergi, dia bilang dia ngeles itu, dia malah pergi ke rumahnya Daniel Wong itu, malah pacaran. Nah, setelah semuanya itu dia udah bohong, dan akhirnya tibalah di hari dia
ujian masuk ke universitinya, dia bilang kepada kedua orang tuanya kalau dia itu masuk jalur beasiswa gitu. Jadi bener-bener orang tuanya ini dikelabuin kenapa dia nggak minta. Padahal dia nggak kuliah kan, kalau misalnya dia nggak kuliah dia nggak minta duit, aneh tuh. Makanya dia bohong, dia bilang dia masuk jalur beasiswa dan dia nggak perlu bayar sama sekali. Nah di situ ayah dan ibunya senang lah, nggak usah bayar apa-apa kan, nggak usah bayar apa-apa. Dia pikir anaknya juga pandai banget. Ya akhirnya diberikan izin lah untuk kuliah di situ. Dan Jennifer Pan ini saking pinternya, ketika setiap pagi dia pergi dari rumah, yang dia buat itu adalah dia pergi ke perpustakaan. Kenapa dia pergi ke perpustakaan? Karena dia mau memanipulasi buat catatan-catatan palsu gitu loh. Dia buat catatan di mana catatan tentang farmasi. Jadi ketika kedua orang tuanya ini minta bukti kalau dia kuliah, dia itu bisa kasih bukti catatannya ini. Dia bahkan bisa menceritakan keadaan gimana dia sedang berkuliah, terus gimana sih ujiannya itu susah apa enggak. Dia bisa menceritakan itu secara detail. Jadi anak ini nih bener-bener jenius gitu. Nah sebenarnya dari semua kebohongan itu, dia kan sering pergi ke rumahnya Daniel Wong. Dan ketika waktu itu juga sebenarnya Jennifer Pan itu sudah merencanakan satu gimana mau mengerjai kedua orang tuanya lah. Dia curhat ke cowoknya, dia bilang, Wong, gue mau ngerjain orang tua gue nih. Dan cowoknya bilang, hah? Mau ngerjain apa? Dan kayak Jennifer Pan ini awalnya menceritakan kayak mungkin akan mencelakai, kayak mukul orang tuanya atau mensiksa orang tuanya aja. Nah di awal ini Daniel Wong bilang, oh kalau kayak gitu ya udah yuk. Dia setuju gitu, Daniel Wong setuju dengan rencana dari si Jennifer Pan ini. Bahkan si Daniel Wong ini mengenalkan kepada 3 orang kulit hitam yang nantinya akan menjadi pelaku dari kejadian ini. Nah, background si Daniel Wong ini perlu kalian ketahui, sebenarnya dia adalah seorang Filipino, orang Filipin yang pindah ke Kanada juga. Jadi konsepnya itu sama seperti keluarga Jennifer Pan, tapi dia dari Filipina. Kemudian sesuai dari apa yang udah gue cari berita-berita tentang Daniel Wong ini, rupanya Daniel Wong ini mempunyai background sebagai penjual narkotika aktif gitu. Jadi memang background si Daniel Wong ini sudah tidak baik lah, tapi si Jennifer Pan ini benar-benar suka banget sama si Daniel Wong. Dan akhirnya setelah mereka merencanakan itu, entah mengapa lama-kelamaan Jennifer Pan itu malah merencanakan untuk menghabisi kedua orang tuanya itu. Nah setelah si Daniel Wong ini mengetahui rencana itu, akhirnya Daniel Wong nggak setuju. Dia bilang jangan menghabisi, nggak baik gitu. Jadi akhirnya rencana ini ya udah lewat gitu aja, kayak seperti omongan yang jangan-jangan Jennifer Pan itu cuma bercanda. Jadi ya udah lewat begitu aja. Nah setelah rentetan kebohongan dan rencana yang sudah nggak terjadi itu, akhirnya satu kejadian di mana si Jennifer Pan ini ketahuan bohong oleh kedua orang tuanya, di mana si Jennifer Pan ini minta izin kepada kedua orang tuanya. Dia bilang dia sekarang sedang kerja di satu rumah sakit, dan karena dia kerja di sini kayaknya dia udah nggak bisa pulang lagi weekend. Jadi dia bakal lebih sibuk di tempat kerjanya dan di tempat kuliahnya. Nah di situ kedua orang tuanya ini awalnya kayak cukup senang karena dia udah bisa bekerja di rumah sakit. Tapi di lain sisi rupanya orang tuanya ini curiga lah kepada Jennifer Pan ini. Ini anak bener gak nih kerja, jangan-jangan kemana lagi. Nah akhirnya ketika Jennifer Pan ini pergi ke tempat kerjanya, diikutin lah sama kedua orang tuanya itu. Di situ mereka ngeliat kalau Jennifer Pan ini berbohong sama mereka. Jennifer Pan itu pergi ke rumah pacarnya, ke rumah Daniel Wong. Nah di situ dijemput paksa. Habis itu Jennifer Pan akhirnya ngaku kalau semuanya dia udah bohong. Dia nggak lulus di sekolah, dia nggak pernah masuk ke University Toronto, dia nggak pernah kuliah di jurusan farmasi. Dan di situ benar-benar hati orang tuanya benar-benar hancur. Tapi karena konsep tiger parenting lagi, balik lagi ke konsep tiger parenting, akhirnya ayahnya ini benar-benar buat konsep yang benar-benar semakin ketat banget, dimana dia nggak boleh main handphone lagi, nggak boleh main komputer. Kalau dia mau pergi sekolah atau kuliah, dia itu mobilnya dipasang GPS. Jadi benar-benar sekarang geraknya itu dipantau gitu. Tapi pada waktu itu dia masih sempat bertemu Daniel Wong di tempat-tempat tertentu lah, mereka udah janjian. Nah tapi karena si Jennifer Pan itu semakin dikekang, Jennifer Pan juga ngerasa itu sangat gila banget. Akhirnya Daniel Wong juga ngerasa kayak hubungan mereka ini nggak bisa nih. Hubungan mereka nggak bisa kayak gini terus. Jennifer Pan tuh orang tuanya terlalu ngekang dia. Kalau gue sama si Jennifer Pan nggak mungkin bisa terjadi lah. Akhirnya karena mereka udah cukup jarang nggak ketemu juga, Daniel Wong ini
ketemu sama cewek baru lah. Akhirnya mereka itu kayak pacaran, dan rupanya Jennifer Pan itu tahu kalau Daniel Wong ini punya pacar baru. Dan ketika itu Jennifer Pan juga melakukan satu keadaan gimana dia pura-pura dia itu diserang oleh beberapa gerombolan pria, dia dipukulin, terus dia kasih kayak nunjukin peluru. Ini peluru tuh datang dari pacar baru lu. Dia itu mau mencelakai gua gitu, si Jennifer Pan. Dia itu ngomong ke Daniel Wong seperti itu. Jadi si Jennifer Pan ini memang mempunyai cara menyelesaikan segala sesuatu. Dia akan memanipulasi itu loh dari awalnya. Nah, karena hal ini akhirnya mereka balikan si Jennifer Pan dengan Daniel Wong. Dan akhirnya tepat pada 8 November 2010, seperti cerita awal yang tadi, mereka itu melakukan perencanaan untuk menghabisi kedua orang tua Jennifer Pan. Nah, di sini akhirnya dipanggil lagi ketiga orang yang berkulit hitam itu. Rupanya mereka bertiga adalah memang hitman profesional gitu. Memang sudah pekerjaan mereka seperti itulah, mereka berhasil menemukannya. Dan hebatnya, jeniusnya si Jennifer Pan ini, dia itu merencanakan ini semua benar-benar secara mendetail. Jadi ketika dia menghubungin si hitman-nya ini, si pelakunya ini, dia itu nggak memberikan handphone abal-abal gitu. Jadi dia benar-benar beli 2 handphone khusus, dia kasih ke pelakunya dan ke dirinya itu. Kemudian di chatnya ini dia menjelaskan dia akan membayar sebanyak $10.000. Kalau kita uangin rupiahin itu udah sekitar 100 juta lebih lah, 100 juta lebih. Anak berumur 24 tahun pada waktu itu luar biasa banget kan. Kemudian di situ tapi dia nggak menjelaskan dia akan membayar $10.000. Jadi dia kayak pakai kode-kode biar polisi nggak tahu dia akan membayar sebanyak itu. Jadi kayak dia tulis di chatnya ini nggak tulis $10.000 gitu. Dia tulis dengan kata-kata lain, jadi kode-kode lain. Nah, setelah disetujui uang bayarannya segitu dan harinya sudah ditentukan, ketika malam itu juga Jennifer Pan memberikan kode kepada para pelakunya ini, di mana dia ini mematikan lampu di kamarnya ini. Jadi ketika para pelaku melihat itu, kode ini mengartikan kalau pintu bawah itu udah nggak dikunci. Nah, ketika dia juga udah matiin lampu ini, dia sempet chat juga ke pelakunya VIP access, yang artinya adalah seperti itu, pintu bawah udah nggak dikunci, jadi silakan masuk gitu, lakukan rencana yang sudah direncanakan. Dan akhirnya para perampok itu menemukanlah ayah dan ibu Jennifer Pan itu di dalam rumah. Nah, di sini ayah dan ibunya itu disekap, dibawa ke ruang bawah tanah di basement, kemudian kepalanya ini ditutup oleh selimut. Nah, ibunya ini didor sebanyak 3 kali dan ayahnya ini didor sebanyak 2 kali di bagian kepala. Dan tapi hebatnya ayahnya ini bahkan berhasil hidup gitu, cuma koma, dan ini luar biasa banget. Dan akhirnya setelah kasus ini terungkap, Jennifer Pan itu ditetapkan sebagai tersangka dan dihukum seumur hidup, dimana dia itu nggak dibolehkan mengajukan banding kalau dia itu belum melewati masa hukuman selama 25 tahun. Nah, kejadian ini tahun 2010, dimana Jennifer Pan itu berumur 24 tahun, sekarang udah 2020, dia udah berumur 34 tahun, jadi mungkin 15 tahun lagi dia bisa mengajukan bebas bersyarat, ya nggak tahu lah ya. Tapi di sini ayahnya juga memberitahukan kepada Jennifer Pan semoga dia itu sadar kalau dia udah melakukan hal yang salah. Nah, di persidangan itu juga Jennifer Pan nggak diperbolehkan lagi bertemu kepada ayah dan adik kandungnya ini, karena ayah dan adik kandungnya ini tidak mau berhubungan lagi dengan Jennifer Pan. Nah, dari kasus seperti ini gue juga mau ngejelasin kepada kalian, kalau kalian yang sempat merasakan kalian itu berada di posisi Jennifer Pan, dapat orang tua yang tiger parenting, ya sebenarnya kalian tuh harus berpikir juga, dimana kedua orang tua itu pasti berpikir kalau ya mereka itu melakukan ini buat kalian gitu. Jadi ya kalau kalian merasa terkekang, ngomong baik-baik, jangan melakukan hal seperti ini ya. Nah, untuk kalian juga kalau orang tua yang menonton video ini, gue juga mau ngejelasin kepada kalian, ya wajar lah kalau orang tua itu mau kedua anaknya ini hidup layak, hidup yang jangan menjalani hidup yang buruk seperti orang tuanya ini. Jadi mereka mau hal yang terbaik buat anaknya, itu wajar sekali. Tapi ingat lagi, kita juga harus ngerti kalau anak-anak
harus menjadi apa yang mereka inginkan, jangan menjadi apa yang kita inginkan. Kita harus support apa yang mereka inginkan ya. So, itu dia video hari ini guys. Gimana pendapat kalian tentang tiger parenting, atau kalian ada cerita pengalaman kalian tentang tiger parenting ini, atau cerita bagaimana membesarkan anak? Boleh share di kolom komentar ya, gue tunggu. Dan jangan lupa juga untuk selalu support channel ini dengan cara klik tombol subscribe-nya aja di pojok kanan video kalian, klik tombol loncengnya agar mendapatkan notifikasi terbaru dari video-video di channel gua. So, thank you banget guys yang udah selalu support channel ini. Bentar lagi udah mau 100.000 subscriber guys. Thank you banget ya guys. So, see you guys in the next video.